Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya Juliasti Official, channel yang banyak membahas tentang tutorial YouTube dan hal-hal seputar YouTube. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian dan akan berbagi informasi tentang seputar istilah-istilah yang ada di YouTube. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena beberapa teman-teman itu sempat meng-WA saya atau inbox begitu di sosial media saya dan menanyakan apa sih yang disebut ini, apa sih yang disebut ini, seperti itu. Nah, untuk agar lebih simpelnya lagi dan agar kalian itu tahu secara lengkap istilah-istilah yang ada di YouTube, nah saya membuatkan video ini. Jadi sebenarnya mengetahui istilah-istilah yang ada di YouTube itu sudah sangat harus diketahui sejak awal kita membuat channel. Jadi ini itu sebenarnya pengetahuan basic atau pengetahuan yang sangat dasar untuk kita YouTuber pemula. Nah, sama seperti saya dulu di awal-awal itu, saya sebenarnya tidak ada beberapa istilah yang tidak saya ketahui. Alangkah baiknya saya berbagi informasi tersebut ke teman-teman sekalian yang juga merupakan YouTuber pemula sama seperti saya. Paling basic ini adalah istilah yang paling sering atau pertama kali muncul ketika kita menjadi konten kreator di YouTube. Istilah ini adalah subscribe. Nah, subscribe ini adalah kegiatan berlangganan di YouTube. Nah, jika kalian masuk ke YouTube dan menonton beberapa video di YouTube, nah biasanya ketika kita suka dengan video tertentu itu kita ingin berlangganan agar video-video semacam video tersebut itu muncul dan kita bisa menonton video tersebut. Nah, biasanya kita akan melakukan kegiatan seperti mengklik tombol subscribe di bawah video sebelah kanan. Biasanya ada tulisan subscribe itu berwarna merah. Nah, ketika diklik itu biasanya akan berubah warna menjadi abu-abu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, subscribe itu adalah kegiatan berlangganan di YouTube. Subscribe ini sendiri sebenarnya kurang lebih sama maknanya dengan kata follow, Instagram ataukah di Twitter. Nah, itu maknanya kurang lebih sama ya dengan subscribe. Nah, istilah yang kedua yang kerap kali ada beberapa orang yang kurang mengerti atau kurang bisa membedakan antara subscribe dengan subscriber. Nah, kalau misalkan subscribe itu adalah kegiatan berlangganan kita di YouTube terhadap channel tertentu. Nah, kalau subscriber ini sendiri adalah orang yang berlangganan dengan channel tertentu. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau subscriber itu adalah orangnya dan subscribe itu adalah kegiatannya. Subscriber ini biasanya ada atau muncul jika kita menampilkan jumlah subscribers kita di channel kita, itu biasanya ada di bagian bawah nama channel kita. Misalkan nama channel saya Juliasti Official. Nah, di bawah tulisan nama channel saya itu ada muncul jumlah subscriber saya sekian, seperti itu, teman-teman. Ada juga istilah yang kurang lebih sama lagi, yaitu istilah subscription. Nah, subscription ini apa ya bacanya? Subscription ini adalah channel-channel yang kita ikuti dan biasanya itu akan muncul di bagian channel di beranda channel kita. Selanjutnya adalah views atau view. View atau views ini adalah maknanya secara kata itu adalah nonton atau ditonton. Views ini adalah seberapa banyak atau berapa kali video kalian ditonton oleh orang, ataukah berapa kali video kalian itu disetel. Kalau views itu adalah berapa kali video kalian ditonton, sedangkan viewers adalah orang yang menonton di video kalian. Nah, lalu apa perbedaan antara viewers dan subscriber? Kalau subscriber sudah jelas ya teman-teman, saya jelaskan bahwa subscriber itu adalah orang yang berlangganan di channel kalian. Sedangkan viewers itu adalah orang yang menonton video kalian, tapi belum tentu subscribe ke channel kalian dan belum tentu berlangganan di channel kalian ya teman-teman. Lalu ada lagi berikutnya istilah jam tayang atau jam tonton publik. Nah, kalau biasanya di YouTube itu orang menyebutnya jam tayang. Nah, padahal sebenarnya yang istilah yang sebenarnya di YouTube itu ada tuh tonton publik. Nah, jam tayang ini sendiri ataukah jam waktu tonton ini sendiri adalah
seberapa lama orang ataukah durasi tonton di video kalian. Perbedaan antara views dan jam tayang itu sebenarnya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Kalau views itu seberapa banyak atau berapa kali orang mengklik video tersebut. Sedangkan jam tayang adalah seberapa lama orang menonton di video kalian. Jadi kaitannya itu dengan durasi lamanya video kalian ditonton. Selanjutnya adalah header channel. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai sampul channel, ataukah biasa juga disebut sebagai banner channel. Nah, banner channel ini sudah pernah saya buatkan videonya, teman-teman kalian bisa cek di bagian tutorial YouTube. Nah, saya telah menjelaskan di situ bahwa banner itu adalah sampul channel yang biasa dipasang di bagian atas beranda channel. Nah, itu cara pasangnya juga sudah saya sebutkan di situ, silahkan kalian tonton. Nah, fungsi dari header channel ini atau sampul channel ini adalah mendeskripsikan secara singkat, secara visual seperti apa channel kalian. Selanjutnya ada end screen. End screen ini biasa disebut sebagai layar akhir. Nah, layar akhir ini berfungsi sebagai rekomendasi video dari kalian ke penonton kalian. Itu biasanya dipasang di bagian akhir video kalian. Bagian akhir video saya biasanya saya membuatkan kotak dengan musik dan beberapa tulisan, dan di situ saya sisipkan 2 rekomendasi video. Nah, itu bisa disetel di bagian YouTube Studio, di bagian konten ya teman-teman. Nah, ini juga sudah pernah saya buatkan videonya, dan silahkan kalian kepo-kepoin sendiri di bagian tutorial cara membuat dan memasang layar akhir. End screen ini biasa disebut sebagai layar akhir, biasa disebut juga outro video atau layar penutup. Jadi ketika kalian telah menyelesaikan tontonan sebuah video di YouTube, biasanya teman-teman kreator di YouTube itu menyisipkan beberapa rekomendasi video mereka untuk penonton mereka. Selanjutnya ada e-card. E-card ini adalah e-kartu yang biasa muncul di pojok kanan atas. Nah, saya sudah pernah juga membuatkan tutorialnya bagaimana cara menyisipkan e-card ini di video, dan kalian bisa klik di sini. Itu bisa diklik ya teman-teman. Ketika kalian mengkliknya, otomatis video yang kalian tonton sekarang itu akan beralih ke video yang kalian klik di e-card tersebut. Nah, e-card ini fungsinya juga sebenarnya kurang lebih sama dengan layar video yang saya sebutkan tadi, yaitu sebagai rekomendasi video oleh kreator untuk penontonnya, agar penontonnya itu lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang suatu hal di konten mereka. Selanjutnya, nah ini sebenarnya istilah basic juga di YouTube, yaitu thumbnail. Thumbnail ini adalah secara sederhana bisa diartikan sebagai sampul video. Nah, jika kalian scroll di aplikasi YouTube itu banyak bertebaran semacam gambar tidak bergerak. Nah, gambar tidak bergerak itu adalah sampul video. Nah, fungsi dari thumbnail ini sendiri adalah mendeskripsikan secara visual, secara singkat tentang apa dari isi konten ataukah apa isi video tertentu di YouTube. Selanjutnya ada watermark. Watermark ini secara bahasa diartikan sebagai tanda air. Watermark ini adalah icon yang biasa muncul di pojok kanan bawah, bukan di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu biasa muncul e-card. Nah, watermark ini sendiri bisa berupa foto profil kalian, ataukah bisa juga tulisan subscribe, ataukah icon tertentu yang berhubungan dengan channel kalian sesuka hati kalian. Watermark ini juga sudah pernah saya buatkan videonya, silahkan kalian cek di bagian tutorial YouTube, atau bisa kalian klik di pojok kanan atas ini. Selanjutnya ada istilah playlist. Nah, playlist adalah sebuah kumpulan video tertentu yang sudah disiapkan oleh pemilik channel. Nah, misalkan saya membuat tutorial YouTube. Nah, saya buatkan agar memudahkan penonton itu mencari tutorial YouTube di channel saya, maka saya buatkan playlist khusus. Misalkan tutorial membuat watermark, atau ke tutorial membuat banner atau memasang banner dan sebagainya, itu saya sisipkan atau saya buatkan khusus playlist. Jadi
jika ada penonton yang masuk ke channel saya dan mengecek playlist itu, mereka tidak harus keluar lagi dari playlist tersebut dan bisa memplay satu video itu secara otomatis, secara berurutan sesuai dengan video-video yang sudah saya sisipkan di playlist tersebut. Nah, selanjutnya ada istilah monetisasi. Nah, monetisasi ini biasa kerap muncul bagi kalian yang sedang dalam pengajuan syarat untuk bisa mendapatkan uang dari YouTube. YouTube itu kalian bisa mendapatkan uang dengan memenuhi 4 syarat monetisasi dan dapat bergabung terlebih dulu di program partner YouTube atau PPY. Selanjutnya adalah istilah copyright. Nah, copyright ini juga erat kaitannya dengan istilah monetisasi tadi. Nah, jika kalian memiliki konten yang terkena copyright, otomatis channel kalian tidak bisa diajukan untuk monetisasi atau mendapatkan uang dari video-video yang kalian upload di channel kalian. Copyright ini sendiri secara makna dalam katanya adalah hak cipta. Nah, di YouTube itu sebenarnya ada yang namanya peraturan hak cipta. Jadi kalian tidak boleh sembarangan menyisipkan hal-hal yang bukan milik kalian sebenarnya, mulai dari musik ataukah video. Jadi di YouTube itu kalian harus benar-benar kreatif, harus membuat video sendiri yang original dari hasil buat tangan kalian, untuk agar kalian tidak terkena yang namanya hak cipta. Seperti itu. Jadi kalian bisa terkena hak cipta jika kalian menggunakan sound ataukah musik milik orang lain yang memiliki hak cipta. Nah, itu bisa dideteksi di mesin YouTube. Begitu juga dengan video yang tidak original ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada istilah tentang atau about yang biasanya kita dapatkan di channel kita. Nah, biasanya ketika masuk di channel kita, di situ ada urutan istilah-istilah atau urutan-urutan menu, mulai dari beranda, video, playlist, community atau komunitas, lalu channel, dan yang paling terakhir itu urutannya adalah tentang. Nah, biasanya di tentang ini adalah kita diharuskan mendeskripsikan channel kita. Nah, di sana juga di bagian tentang ini kita juga bisa menyisipkan email bisnis ataukah link sosial media kita yang lain, agar penonton kita itu bisa lebih mengenal kita lebih dalam jika mereka mengetahui link sosial media kita yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian menu-menu channel kita juga terdapat tab komunitas atau community. Nah, di bagian komunitas ini sama sebenarnya fungsinya seperti Facebook ya teman-teman. Kita bisa memasang status di sana, memberitahukan kepada subscriber kita bahwa misalnya kita akan membuat video jam sekian ataukah pada hari sekian kita akan mengupload video ini. Kalian bisa membuat polling tertentu yang bisa kalian tanyakan ke subscriber kalian tentang suatu hal di tab komunitas. Nah, istilah yang terakhir yang bisa saya share di video kali ini adalah pedoman komunitas. Nah, pedoman komunitas ini baru-baru sekali saya bahas di video khusus teguran pedoman komunitas YouTube. Pedoman komunitas YouTube ini baru-baru saja saya buatkan kontennya dan masih hangat-hangat sekali, silahkan kalian cek. Dan istilah ini, pedoman komunitas ini wajib kalian ketahui bagi YouTuber pemula atau bagi konten kreator pemula di YouTube. Pedoman komunitas ini dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh YouTube dan bagaimana cara YouTube memperlakukan ataukah bagaimana cara YouTube mengharapkan perilaku kreatornya di YouTube. Oke teman-teman, nah itu dia tadi penjelasan seputar istilah-istilah yang ada di YouTube. Nah, jika ada istilah yang miss dan tidak saya share, silahkan kalian komentar di bawah. Saya nanti akan mencoba menjawabnya di kolom komentar. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.